Selamat malam kepada Bapak dosen, saya Mika Aprina, Buru Simanjuntak, NIM 183406. Saya akan kembali memaparkan hasil ujian akhir semester saya tentang mata kuliah Sejarah Gereja Sumatera Utara. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari Gereja Batak. Gereja Batak adalah suatu persekutuan yang terdiri dari berbagai suku dan budaya yang telah dipanggil Allah untuk melakukan suatu pemberitaan Injil di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Orang-orang yang telah dipanggil Allah, yang telah dipilih Allah adalah orang-orang yang telah dipercayakan suatu tugas bahwa orang tersebut dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah. Dalam melakukan suatu tugas atau apapun yang telah dipercayakan Allah kepada orang-orang yang ada di dunia, terkadang gereja Batak juga banyak mengalami berbagai tantangan, persoalan-persoalan serta konflik yang ada di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Banyak ketidakcocokan dalam hati, jiwa, dan pikiran di setiap manusia dalam menjalin suatu hubungan satu sama lainnya. Kita memang sudah mengetahui hal-hal ini muncul karena betapa besarnya suatu keegoisan manusia dalam melakukan atau mengerjakan suatu hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan. Bahkan mungkin mereka juga memprioritaskan diri mereka sendiri dan tidak memikirkan bagaimana nasib orang lain, sehingga berbagai tantangan dan persoalan-persoalan tersebut semakin muncul dan semakin berkembang di gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian gereja Batak juga harus belajar dari kegigihan seorang misionaris yang salah satunya bernama Nomensen, di mana Nomensen adalah seorang orang yang sederhana yang hidup dengan banyak tantangan dan permasalahan yang ada dalam kehidupannya. Tetapi sedemikian pun hidupnya, ia tetap bersemangat selalu memberitakan Injil di tengah-tengah orang Batak dan bahkan melakukan pelayanan tersebut dengan sungguh luar biasa, dengan semangat yang luar biasa bersama dengan teman-temannya. Dan kita juga mengenal bahwa Nomensen adalah seorang misionaris yang memiliki semangat yang tinggi, tidak pantang menyerah, yang pantang menyerah dan mempunyai segala cara serta banyak akal untuk masuk ke wilayah masyarakat yang masih mengikuti dan menyembah segala penyembahan-penyembahan berhala. Kemudian gereja-gereja Batak sebagai gereja yang melanjutkan pekabaran Injil yang telah diawali oleh Nomensen beserta kawan-kawannya atau teman-temannya yang memiliki semangat yang luar biasa untuk menjadikan sebuah gereja untuk tetap terarah, tertuju kepada Kristus. Gereja Batak yang dahulu bernama Batak Mission. Batak Mission, di mana hal ini adalah suatu hasil pekerjaan dari pekabaran Injil yang diawali seperti yang sudah dibahas di awal, yang diawali dengan kehadiran para misionaris yang ada di tanah Batak yang harus bersatu dan bekerja sama dalam mengembangkan suatu gereja-gereja tersebut. Kemudian proses perkembangan dalam gereja Batak juga dimulai dari kehadiran
seorang misionaris yang bernama Nommensen, di mana saat itu Nommensen hanya diperbolehkan bekerja untuk misi yang ada di daerah Barus. Di daerah Barus, dan dia tidak masuk ke bagian pedalaman Tapanuli, tetapi Nommensen menganggap keadaan seperti itu adalah sebagai pintu masuk atau langkah awal Nommensen untuk mengembangkan suatu pemberitaan Injilnya. Kemudian saat Nommensen datang untuk mengutus orang-orang ke daerah utara yang ada di Selindung untuk melakukan suatu misi, daerah pertama yang didatangi oleh Nommensen yaitu daerah Padang. Setelah itu masuk ke daerah Barus. Ke daerah Barus sambil Nommensen sambil belajar bahasa Batak saat itu. Kemudian Nommensen juga melakukan suatu perjalanan bersama dengan teman-temannya ke suatu daerah atau ke suatu tempat. Kehidupan masyarakat di Tanah Batak merupakan suatu ketekunan yang telah dimiliki mereka di dalam mengimani kekristenannya, yang telah dilakukan dengan memperjuangkan berbagai hal yang sedemikian. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa budak yang ingin belajar karena memiliki keinginan yang bebas, sedangkan raja dikatakan menjadi pengikut Kristen karena ingin mempertahankan statusnya sebagai raja. Kehidupan masyarakat di daerah Batak ini menjadi suatu babak baru setelah kedatangan Johannes Warneck yang ada di daerah Nainggolan, di mana saat itu kehadiran para penginjil selalu membuka suatu kehangatan di daerah tersebut dan bahkan menghadirkan suatu kehidupan yang modern. Kemudian Tanah Batak itu adalah suatu daerah atau wilayah yang dikenal dengan yang lebih terkenal di daerah Sumatera Utara, di mana pada tahun 1842 di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang membentuk suatu keresidenan Tapanuli, dan Tanah Batak juga adalah suatu daerah yang berasal dari suku-suku Batak yang meliputi berbagai wilayah dari Tapanuli ke timur hingga kota Medan di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian orang-orang Batak yang telah masuk menjadi agama Kristen selalu mendapat berbagai persoalan dan kesulitan, bahkan mereka diusir dari kampung halamannya karena tidak ingin memberi suatu sumbangan dalam berbagai upacara-upacara suku. Kemudian dalam hal inilah gereja Batak atau orang-orang Batak menjadi suatu pembaharuan karena di tengah-tengah orang Batak tersebut sudah hadirnya telah datang seorang misionaris yang bernama I.L. Nommensen yang telah mengubah dan memberitakan Injil Tuhan ke tengah-tengah bangsa Batak tersebut. Maka diharapkan supaya gereja Batak, bahkan mungkin gereja-gereja yang lainnya, dapat menjadi suatu panutan bagi orang-orang yang ada di sekitar atau bagi orang-orang yang ada di gereja tersebut.